Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mekanik Roda 2 Channel. Ya, kali ini kita mau melakukan pembahasan sistem pengapian di motor Mio, Mas Bro. Ini sistem pengapian CDI di motor Mio. Ini motor Mio kan harusnya udah harus ya. Saya Mio lama, Mas Bro, ini ya. Ini kalau Mas Bro yang lagi bingung kenapa motor Mio-nya nggak nyala, apinya dari busi nggak nyala, itu caranya sangat gampang, Mas Bro. Mungkin Mas Bro ragu CDI-nya apa koilnya apanya yang rusak. Tapi sebelum memvonis CDI-nya apa koilnya, ini kita harus cek dulu bagian ini, Mas Bro. Bagian yang dari CDI, umpamanya busi nggak nyala atau koil nggak nyala, kita cek dulu pakai ini, Mas Bro. Kita cek dulu arus 12 voltnya. Ini kita gunakan tester yang biasa ini, Mas Bro. Mas Bro harus punya ini kayak gini, tester jelek lah kayak gini tapi sangat bermanfaat, Mas Bro. Kita capi dulu ke masa ini nggak apa-apa, ini ke masa, ke bodi. Terus kita cabut ini CDI-nya, ini ada 5 ini di CDI ini ada 5 itu, Mas Bro, ada 5 kabel nih ya. Yang pertama nih kayak gini, posisinya kayak gini ya, Mas Bro ya. Kita urutin nomor 1 umpamanya. Nomor 1 ini kabelnya putih strip merah, nomor 2 kabel oranye, terus nomor 3 ini yang bawahnya oranye, itu kabel merah ini, Mas Bro. Kabel merah ini dari 12 volt aki dari output kontak ini, di kontak terus nyala ya, berarti ini arus ininya. Terus yang nomor 1, 2, 3, nomor 4 yang hitam ini jelas masa, putih strip biru ini pulser. Ini pulser negatif, pulser positif. Nah, Mas Bro pengen ngecek yang mana dulu ya? Cek paling utama ininya dulu, kabel merahnya dulu, Mas Bro. Kabel merah harus nyala. Kabel nomor merah berarti 1, 2, 3 ini yang di bawahnya oranye. Ini kan ada kabel merah. Dimana sih? Nih. Ini kabel merah harus ada nyala apinya, ini harus ada 12 voltnya. Umpamanya Mas Bro aduh susah. Motornya harus ada akinya ya. Kalau ngecek ini kalau nggak ada akinya ya dengkol-dengkol lah. Kalau dengkol di kontak on terus nggak nyala, berarti ininya bermasalah. Oke, kita cek dulu kabel merahnya, Mas Bro. Ini motor kan akinya beres, maksudnya dalam arti beres 12 volt, tegangannya masih normal, akinya masih bagus. Kalau yang nggak bagus ya diengkol aja, Mas Bro, buat ngecek. Ini kita cek kabel warna merahnya dulu. Kabel warna merah ini arus 12 volt dari aki, tapi dari kontak dulu, baru dari aki terus ke kontak. Ini harus nyala. Kita cari jarum, ini jarum pentol, Mas Bro. Kabel merah ini kunci udah saya on, ini itu kontaknya udah saya on. Ini harus nyala kabel warna merah, Mas Bro. Pokoknya ini kabel, kalau ini kan, aduh, ini lagi dilepas sih, aku lupa ini, Mas Bro. Akinya nggak ada, itu lagi saya bongkar, ini lagi bubut. Pokoknya ya kayak gitu urutannya lah. Ini daripada lagi nyantai aku ngevlog buat tutorial cara cek pengisian di motor Mio ini. Pokoknya kabel merah ini kalau Mas Bro engkol, kunci kontak di on, kabel merah ini harus nyala. Kalau nggak nyala berarti kiprok dari jalur kontak ada yang putus. Ini harus ada apinya, pokoknya harus ada apinya, kabel merah. Nah, kabel hitam ini ke masa, ini ke bodi. Pokoknya ini nyambungnya ke bodi lah, ini masa ya. Kalau buat ngecek pulsernya, Mas Bro bisa sediain ini sambil diengkol-engkol, ini diputus kayak gini, nggak apa-apa. Terus kita masukin ini karena lampu LED nih, Mas Bro, buat ngecek pulser. Kadang-kadang kan pulsernya mati juga ya, bukan CDI-nya, bukan koilnya, malah pulsernya yang mati. Mas Bro cukup beli ini 1000 perak, lampu LED, lampu LED lampu LED LED ya. Nah, yang pendek ini ke yang merah, kabel putih strip merah, yang biru, yang panjang ke biru, ke putih strip biru kayak gini. Nah, dicolokin kayak gini, terus diengkol-engkol. Kalau diengkol kan dia nyala, kalau nggak nyala berarti bermasalah, Mas Bro. Nah, kayak gini. Yang pendek buat putih strip biru, putih strip merah maksud saya. Terus yang panjang ini kan ada panjang pendek ini. Nah,
kayak gini posisinya. Yang pendek buat putih strip merah, yang panjang buat putih strip biru kayak gini. Terus diengkol-engkol Mas Bro. Kalau diengkol-engkol pasti dia dip. Nah itu berarti tandanya pulser masih bagus. Kalau jelek diengkol dia nggak bakalan nyala, berarti pulser yang mati. Itu biar Mas Bro nggak bingung-bingung. Terus kalau ngecek koilnya ini cukup kita putus apa kayak gini, terus kita masukin dulu ininya apa CDI nya. Nah kita masukin, kita ini umpamanya diputus aja nggak apa-apa, terus kita percikin sambil diengkol, dipercikin yang kabel ini kita putus, kabel orennya percikin ke bodi kayak gini, ini putus cek gitu sambil teman suruh ngengkol kayak gitu Mas Bro. Nah, itu cara ngecek CDI nya masih bagus apa enggak kayak gitu Mas Bro. Oke. Terus kiprok juga harus berfungsi dengan baik ini Mas Bro, jalur kiproknya. Ntar kita sambung lagi aja. Terus untuk kiproknya sendiri ya Mas Bro, ini kiprok kalau nggak berfungsi atau kiprok rusak, otomatis aki nggak bisa ngisi. Di samping sepul yang jelek, kiprok yang jelek juga nggak bakalan ngisi. Tapi sering banget kejadian ini kiprok rusak, jadinya kan motor Mio ini nggak ada akinya seumpamanya ya. Kok kiproknya rusak, pasti motor ini nggak nyala. Soalnya CD-nya ini CD DC. Jadi kiprok harus dicek benar-benar nyala apa enggak ini Mas Bro. Ini kalau buat Mio ya, jalur Mio kayak gini Mas Bro, ini colokannya kayak gini aku cabut udah ini. Ini kita urut lagi, ini yang buat nomor 1 ini ya, umpamanya nomor 1 kabel massa ini Mas Bro, kalau di Yamaha pasti gitu. Hitam nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 hitam. Terus nomor 2 putih, ini buat jalur pengisian aki. Kalau ininya ini dari sepul langsung. Terus yang merah ini ke aki sama ke kontak ini. Ini buat pengisian aki ini Mas Bro. Terus ini nyabang ntar juga ke itu apa namanya, ke kontak. Terus yang kuning ini kalau Mas Bro yang nomor 1, 2, 3, 4, yang nomor 4 ini kalau yang kuning ini nggak nyala, ini jalur buat lampu depan. Tapi nggak pengaruh ke CDI. Yang pengaruh ke CDI yang putih ini. Kalau yang putih nggak nyala, otomatis pengisian nggak bakalan ngisi, kiprok nggak bakalan fungsi. Nah untuk mengetahui fungsi apa enggaknya kiprok, kabel merah ini umpamanya kita colokin kayak gini, ini dicolokin, terus kita engkol kabel merah ini dicolokin, terus ditester atau dipercikin di tester lah ya Mas Bro ya, kayak tadi tester tadi itu tester kayak gini. Ini di ke bodi dulu, ke sini gini umpamanya, colokin ke kemana lah, yang penting ke bodi yang satu kayak gini umpamanya. Terus ini dicolokin ke kabel merah, yang ujungnya ini colokin kabel merah, diengkol-engkol kok nggak nyala, otomatis kiprok jelas rusak. Ini kalau yang putih udah nyala ya Mas Bro ya, kabel putih ini, kabel putih yang dari sepul nyala, kok dimasukin ke kiprok kabel merahnya diengkol-engkol nggak nyala, sini nggak nyala, bohlamnya nggak nyala. Nah kabel yang merah ini kan kabel buat ke aki Mas Bro. Nah kabel ini yang nomor 3, 1 hitam putih dari sepul, merah ini ke aki terus ke jalur kontak itu Mas Bro, kesek. Nah kok nggak nyala, berarti kiproknya rusak. Ini bisa dipastikan kayak gitu. Nah seumpama ini nyala kok tetap motor tetap nggak nyala, apa koilnya tetap nggak nyala, kita cek dulu, ini harus diurut. Ini harus kita cek kontaknya, kunci kontaknya harus bener apa enggak, putus apa enggak di tengah jalan gitu Mas Bro. Itu cara ngeceknya ya. Semoga bermanfaat lah tutorial ringan ini ya Mas Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik roda 2 channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.